Jadi kalau kita bicara prinsipnya, apakah ini akan berpengaruh kepada nanti kita di akhirat gara-gara orang itu tidak memaafkan kita baru kita sudah minta maaf? Jawabannya iya dulu. Nah sekarang kita bicara per kasus dulu. Kita bicara per kasus. Dalam Islam, kewajiban kita adalah meminta maaf dan membuat orang itu ridho kepada kita. Kalau kita sudah minta maaf dan sudah berusaha agar orang itu ridho kepada kita, menghalalkan apa yang tadinya dia tidak rela kepada kita, memang dasar orang ini sulit memaafkan atau memang tidak memaafkan kita, maka biarlah itu jadi urusan dia dengan Allah, dan urusan kita dengan Allah dan dengan dia adalah mintakan ampun terus untuk dia kepada Allah. Itu tugas ibu. Kalau ada hak yang ibu ambil, kembalikan. Udah, selebihnya nanti serahkan kepada Allah. Kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, dengan itu insya Allah kita diringankan nanti di akhirat bebannya, bahkan diampuni oleh Allah. Kalau kata Imam Al-Qurtubi tidak ada khilaf di antara para ulama. Tapi dengan catatan, ibu sudah betul-betul minta maaf dan ibu berusaha bersikap yang membuat dia merelakan sakit hatinya kepada ibu. Selebihnya serahkan pada Allah dan mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan terus sampai ibu wafat atau sampai kapanpun yang ibu mau. Itu paling enggak sering-seringlah mintakan ampun buat yang bersangkutan. Allah alam bisawab. Gitu Bu ya. Nggih, sami. Monggo. Silakan. Kalau misalnya kita berdoa bisa jodoh, terus kita spesifik itu misalnya kayak yang kita mau tuh kayak gimana gitu ya, dari fisik, dari akhlak dan segala macam, itu kita rinciin detail gitu, boleh nggak sih Ustaz? Atau kita bilang terserah Allah aja maksudnya gimana yang terbaik? Begini. Boleh, tidak apa-apa, tapi jangan niat meregulasi Allah. Jangan niat mengatur Allah, mendikte Allah, jangan. Tapi niatnya kita ngemis. Dan jangan lupa puncai dan pernyataan yang semua itu ya Allah adalah yang qurratu a'yun gitu ya. Yang saleh, yang muslim, yang qurratu a'yun. Harus ditambahkan itu, qurratu itu yang menyenangkan hati, lahir mata, hati dan lahir batin lah. Karena saya punya, ini kisah nyata ya, ada orang itu doa sama Allah, ya Allah, saya minta istri yang ustadzah biar ada yang menasihati saya. Qadarullah, Allah kabulkan, dia dapat istri ustadzah. Suatu saat dia pergi ketemu dengan kawan-kawan, ditanya, kenapa kamu capek dinasihati terus? Nah, dulu kamu minta apa dulu? Ya minta istri ustadzah yang bisa menasihati saya. Karena sekarang ya dinasihati capek-capek saya dinasihati terus katanya. Nah, jadi usahakan ditambahkan yang qurratu a'yun. Jadi bagusnya gimana? Ya tidak apa-apa, ibu sebutkan aja, ya Allah hamba mohon suami yang begini, tidak untuk mendekati Allah, semata-mata hamba ngemis padamu ya Allah, yang qurratu a'yun, yang semua itu yang qurratu a'yun, yang soleh, yang muslim, yang qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu menyenangkan gitu, suami yang menyenangkan lahir batin gitu. Ngaten nggih? Allah a'lam bishawab. Sami. Ada lagi? Monggo silakan. Kadang ada orang yang di titik dimana bingung mau doa minta apa lagi sama Allah. Bagus. Mungkin hatinya udah ya Allah banyak doa, banyak dosa, atau misalkan terlalu banyak yang Allah kasih buat kita sampai bingung mau minta doa apa lagi mau. Bagus. Kalau kita bingung mau minta apa kepada Allah, ibu bisa satu, perbanyak baca Al-Quran saja. Jadi energi doanya diganti dengan baca Al-Quran. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi di mana Nabi bersabda, barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran sampai tidak sempat meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Nah, jadi sibukkan dengan Al-Quran, insya Allah nanti ibu akan dapat bahkan yang lebih baik daripada orang yang meminta. Satu. Yang kedua, kalau ibu bingung lagi berdoa, ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi juga, Nabi bersabda, kama qala afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka ibu nggak usah fokus memohon, tapi fokus bersyukur aja. Jadi ibu sambil mengingat-ingat nikmat Allah, ibu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah sebaik-baik doa kata Nabi. Nah, jadi kalau ibu bingung, perbanyak baca Al-Quran, atau ibu perbanyak baca alhamdulillahirabbil
alamin. Saya kira itu di antaranya. Allah a'lam bishawab. Nggih, monggo, boleh. Kalau yang kelima dapat payung. Pak, ini Pak sholat fardu, terus mau sholat sunahnya Pak, tapi di antara itu kejeda karena umpamanya mau ke belakang, mau buang air kecil, terus setelah itu wudhu lagi, terus nyambung ke sholat yang sunah tadi, itu boleh nggak Pak? Sebentar. Apakah harus langsung satu frame gitu? Nanti wudu terus sholat fardu. Oh, sunah semua. Udah fardu udah selesai. Terus? Tapi merasa pengen ke kamar kecil. Terus? Itu udah selesai. Wudu lagi, lanjut ke Sholat sunnah. mau ke sunnah lagi. Itu boleh apa enggak? Boleh banget. Atau harus satu frame? Enggak, doang? boleh banget. Oh, Boleh, boleh, Pak. tidak ada masalah. Kan memang kalau kita batal mesti wudu lagi ya untuk melanjutkan sholat sunnah dan yang lain-lain. Tidak ada masalah. Enggak dikasih batasan waktu berapa lamanya dari fardu ke sunnahnya gitu Pak? Enggak. Kenapa? Karena justru kalau langsung kan tidak boleh kalau ba'diyah. Ba'diyah itu harus dijeda dengan zikir atau dijeda dengan pindah tempat. Kalau ba'diyah itu. Justru kalau langsung malah nggak bagus. Yang betul ada jeda, termasuk jeda tadi ke kamar kecil itu dulu itu tidak ada masalah. Oh, di jedanya di kamar kecil Pak? Pindah tempat paling enggak. Pindah tempat, geser dikit aja pindah tempat tidak ada masalah. Geser dikit aja. Iya. Nabi pernah memisah antara duhur dan ba'da duhur itu dengan menerima tamu pernah. Nabi menerima tamu sampai Nabi sholat duhur, tidak sempat ba'da duhur karena ada tamu. Ya, ada tamu orang-orang miskin saat itu ya. Lu terima tamu, ngurus tamu-tamunya itu sampai asar. Pernah. Akhirnya Nabi ngerjakan ba'da duhur itu setelah asar. Pernah itu sekali tapi itu. Apakah ada aturannya Pak? Waktu berapa lama kita menjedanya? Nggak ada aturannya sih, bebas aja ya. Bebas, nggak ada masalah. Yang penting masih pada waktunya. Kalau waktunya dikodok kayak Nabi tadi. Iya, Nabi. saya ingatnya Tapi Pak, Nabi kan cuma sekali sih. pernah bilang gini, kalau kita kepepet subuhnya gitu kan biasanya qobliyah dulu baru subuhnya. Iya. Kalau kepepet subuhnya dulu baru Iya. qobliyahnya. Iya, Jadi, betul. Mak, patokannya itu berarti Bisa, ya. Betul bisa Iya, emang. Pak, ya. Betul bisa. Makasih ya Pak. Sami-sami. Allah a'lam. Ada lagi mungkin yang lain? Oke. Udah pada pakai ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Ustaz. Sami-sami. Atas ilmunya. Nggih, Bu, monggo.